Teman-teman sekalian, jadi hari ini gua mau bahas tentang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Jadi hari ini gua mau ngajak kalian semua untuk melihat prospek bisnis yang diakuisisi oleh Raffi Nagita. Nah, teman-teman, kita tahu ya Raffi Nagita ini seorang artis yang cukup terkenal, memiliki jumlah followers yang sangat banyak di Indonesia. Kita akan membahas detail ya tentang perusahaannya, dan kalian siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan, dan gunain earphone supaya kalian lebih jelas untuk memahami video yang bakalan gue bahas ya, secara santai tapi serius ya teman-teman. Jadi kalian jangan skip ya. Jadi pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina resmi mengakuisisi PT 1 Visi Putra Tbk atau tikernya Visi melalui perusahaan investasi mereka ya. Merujuk pada keterbukaan informasi ya, PT Harmoni Semesta Investama itu bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding ya teman-teman. Dan PT Harmoni Semesta Investama memiliki kepemilikan saham ya dimiliki oleh Nagita Slavina sebesar 51% dan Raffi Ahmad 49%. Nah, Raffi Ahmad ini cukup terkenal banget ya, bahkan sampai masuk ke Forbes Indonesia sebagai pemuda mungkin ya yang menginspirasi gitu kan. Jadi perusahaan Raffi Nagita ya, susunan pengurus perusahaan itu ya terdiri dari Raffi Ahmad, Raffi Farid Ahmad selaku komisaris, dan Nagita Slavina Mariana Tengker selaku direktur di perusahaan PT Harmoni. Nah, kalau kita ngelihat ya teman-teman, transaksi yang dilakukan oleh Raffi Nagita ini itu pada tanggal 9 Juni 2026 ya teman-teman. Kalau kita ngelihat ini ada yang menarik ya dari insider transaksinya. Di tanggal yang sama ini ada orang yang jual beli ya, tuker-tuker barang di sini. Terus yang kita lihat di sini ada Atlas Raya Abadi ya, yang membeli di tanggal yang sama seperti Raffi Ahmad. Terus kita ke bawah juga ada Trinugraha Thohir Harmoni ya. Kita tidak tahu ini perusahaan siapa, apakah perusahaan yang terafiliasi dengan Boy Thohir atau Garibaldi Thohir. Ya kita tidak tahu teman-teman. Tapi kalau kita analisis, mereka itu pakai broker yang sama ya, yaitu LG teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya brokernya LG. Trimegah Sekuritas itu punya Boy Thohir ya. Jadi ya if you know lah ini transaksinya itu seperti apa gitu kan. Jadi ya mungkin ini perusahaan milik keluarga Thohir ya. Terus Harmoni ini punya Raffi Nagita ya sebagai pemegang saham mayoritas, beli di harga 94 perak ya. Si Atlas Raya ini juga tuker barang ya sama nggak tahu tuh siapa. Terus Trinugraha ini juga tuker barang juga ya. Dia beli di sini ada tuker barang closing mungkin sama owner dari saham Visi sebelumnya. Nah, nilai transaksi yang dilakukan oleh Raffi Ahmad itu total 178,74 miliar rupiah, dan porsi kepemilikan saham PT Harmoni Semesta Investama setelah membeli 1,9 miliar saham Visi yang setara dengan 61,85% ya, dan menjadi pengendali resmi sekaligus pemegang saham mayoritas di Visi. Raffi dan Nagita ini mereka itu beli dari saham yang dimiliki oleh David Dwi Putra selaku owner dari Visi ya. Jadi ini memang Visi udah melantai cukup lama teman-teman sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan bahan baku percetakan digital seperti banner, tinta, display yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak Februari 2024 ya. Jadi ya cukup lama juga ini, sekitar 2 tahunan ya. Mereka udah IPO
Dan kalian tahu ya, secara valuasi saham Visi ini market cap-nya di 3,6 triliun. Sangat besar banget teman-teman ya. PBV-nya juga udah nggak ngotak banget ya. Udah over value banget ya teman-teman. Jadi karena memang Visi ini di awal tahun ini naiknya gila-gilaan ya teman-teman. Tapi teman-teman, ada yang menarik ya, kita lihat lagi. Nah, valuasi Visi ini 3,6 triliun itu PE-nya sangat tidak wajar, PBV-nya overvalue, dan aset yang disuntik oleh Raffi Nagita juga nanti kita tidak tahu ya di saham Visi ini apa aset yang bakal diinjek oleh Raffi Nagita untuk ya mengejar valuasi yang mahal ini teman-teman. Nah, kalau kita melihat return on asetnya itu minus ya, return on equity juga minus, dan rasio hutangnya juga perlu diperhatikan teman-teman ya, karena perusahaan ini belum sepenuhnya menghasilkan revenue atau net profit ya, jadi perusahaannya masih banyak hutang gitu kan. Kalau kita ngelihat revenue dari perusahaan ini memang cukup besar ya perputarannya di 326 miliaran, terus net income yang malah hutang 4 miliar ya. Gross profitnya sangat besar ya, artinya masih ada beban usaha yang harus dipenuhi. Terus cashnya juga sangat tipis, total asetnya di 279 miliaran. Jadi nggak heran ya kalau Raffina kita kemarin beli di 178 miliaran, 60%-nya, karena memang total asetnya sekecil ini teman-teman. Terus kita ngelihat ya di sini ada hutang jangka pendek atau short term debt yang dimana harus dibayar oleh Raffi Nagita. Total aset dari hutangnya ini juga ngeri banget ya, ada hutang 80 miliaran yang harus dibayar teman-teman. Nah, kalau kita ngelihat ya di sini capital exposure atau capeknya juga ya masih dalam tanda kurung ya. Free cash flow-nya juga ya tipis sekali teman-teman. Ya mungkin ini perusahaan yang masih startup ya, atau ya belum unicorn banget ya. Tapi gue agak heran sih kenapa perusahaan-perusahaan startup itu bisa melantai di bursa, padahal mayoritas saham startup itu kan perusahaan-perusahaan startup itu kan rugi ya mayoritas ya. Jadi ya gue nggak setuju kalau ada startup yang IPO. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, broker flow-nya dari year to date di 2026 ini itu udah naik ya 500%. Itu kan gila banget ya kenaikannya. Dan yang narik harga kalian siapa? RF ya. RF, LG ya, broker-broker yang terafiliasi dengan owner. Terus King XL baru di akhir-akhir ini ikut FOMO ya. Jadi nggak heran kemarin harga sahamnya all time high di 1.200 kan. Sedangkan Raffi Ahmad beli di 94 perak, artinya udah profit 900-an%. Dan memang perusahaan ini tuh memang sangat anomali banget ya menurut saya. Kalau dilihat dari insidernya juga ada perusahaan-perusahaan yang anomali kan tadi kan. Dan di sini broker flow-nya secara year to date juga ya anomali banget ya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat ya perusahaan Raffi Nagita ini itu akan didorong kemana kira-kira corporate action-nya teman-teman? Apakah memang fokus ke bisnis percetakan atau periklanan? Kita juga tidak tahu, atau ke F&B juga kita tidak tahu, atau ke fashion, karena Raffi Ahmad ini punya banyak lini bisnis ya. Kalau digabungin ke Visi, kita juga tidak tahu ada penambahan usaha segala macam. Kita tunggu aja apa yang akan dilakukan oleh Raffi Nagita dalam mengembangkan perusahaannya ya. Dan transaksi insider ini juga perlu kalian perhatikan ya teman-teman. Ini siapa yang beli dan kalian cek siapa pemiliknya. Namun sayang banget ya pemiliknya, karena mereka ini Atlas ini kan perusahaan privat, ini juga perusahaan privat. Kalau di Inggris bisa dilihat, kalau di Indonesia ya masih sangat tertutup ya, transparansinya sangat kurang. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang saham yang baru saja diakuisisi oleh Raffi Nagita. Kalau kalian sebagai stockholders atau fans beratnya Raffi Nagita ya, kalian tunggu aja ya harga wajar Visi itu berapa, dan kalian
masuk di harga berapa, dan corporate action yang akan dilakukan oleh Raffi Nagita ini apa aja. Kita tunggu ke depannya seperti apa teman-teman. Itu saja video yang bisa saya sampaikan ke kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next time.